Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, selamat pagi. Okay, welcome back with me Muhammad Yasin, and I will be your caretaker within 16 meeting ahead, and I'm going to share to you one of our course because I get 4 courses. Okay, I have responsibility to teach 4 courses. Di antaranya adalah apa namanya syntax, kemudian public speaking ELT for young learner, and the last one is ELT material development. So today I'm gonna talk about syntax. So hari ini saya akan berbicara masalah syntax, but we are not going to the core of the course. Kita masih akan berputar-putar, bukan putar, masih akan membahas tentang our course description, what we're going to do within 60 meeting ahead, kemudian what is our course content, dan lain sebagainya. Makanya hari ini materi kita hanya sebatas itu. Kemudian I'm going to introduce to you what we are going to do. Nah, itu sekarang saya share ke kalian dulu. Oke, ini adalah our course description. Nah, jadi untuk mata kuliah syntax ini, ya, seperti biasa saya sudah membuat a course descriptions which cover several aspect. Okay, let us have a look. Kita mulai dari credits-nya itu 2 ya, kemudian semester 4. It means that now you are second year students. Kemudian pada mata kuliah ini, so I myself will take responsible for this course. Jadi kalau di mata kuliah di atas semester 5 atau 6 itu, kadang ada yang namanya tandem lecturing atau join lecture. Jadi antara satu lecture dan lecture yang lain itu join untuk mengajar satu mata kuliah. But okay, to this course, I myself will be responsible to teach this. Okay, mari kita lihat itu course description-nya yang awal. Mari kita lihat kepada course objective. Okay, this course is designed to develop students' understanding and comprehension toward the notion of syntax related to human communication and other linguistic branches. Okay, and major approaches to syntactical analysis. Oke, saya garis bawahi istilah notion of syntax related to human communication. Ingat, kita mempunyai 4 jenis four linguistic branches, ya. Ada phonology, which cover about the sound. Jadi ibaratnya phonology itu masih membahas skala kecil sekali, ya. Kecil sekali. What is that? Sound. Does the sound have meaning? No. Ya kan ya. Kalau sound di situ tidak punya meaning, ya. Nah, yang pertama phonology, ya. Kemudian other linguistic branches yang lain adalah morphology, which talks about morpheme, ya. Yang akhirnya morpheme membentuk kata, kan begitu. So, nah kalau morpheme sendiri ada free morpheme, ada bound morpheme. Nah, ini ya berkaitan dengan human communication, ya. Jadi when phonology talk about sound, when morphology talk about words, when we are discussing about syntax, we are discussing about how words are combined to be a sentence. Bagaimana sebuah kata-kata yang tadi di ilmu morfologi itu kita kombinasikan menjadi sebuah kalimat. And when it becomes sentence, okay, it must have strong relationship with human communication. Because when human communicate, okay, when person communicate with another person, okay, they sometimes use word only, or they use sentence. Jelas ya? Itu kenapa syntax has strong relationship with communication. Karena dimulainya dari phonology, morphology, jadi sound berubah menjadi kata, kata berubah menjadi sentence. Itu yang ketiga. While the fourth one is semantic. It deals with meaning. Kalimat saja atau kata saja, when it doesn't have meaning, it is useless. Ya, that's why kalian akan belajar masalah semantik ini. Saya tidak tahu, mungkin di semester depan kalau tidak salah. But for this semester, we are going to discuss about syntax.
how words are combined into a sentence. Jelas ya? And other linguistic branches, jelas ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa antara satu branch of linguistic dengan yang lain itu berhubungan. Phonology dan morphology tentu berhubungan because there is no word if there is no sound. There is no sentence if there is no word. Ya, tidak ada sebuah kata kalau tidak ada bunyinya. Bunyinya dulu ada, baru ditranskripkan menjadi sebuah kata. Nah, pun demikian dalam sintak tidak akan ada sebuah kalimat jika tidak ada kata. That's why, as I told you, that syntax talks about how words are combined into sentence. Jelas ya? Pun kalimat itu akhirnya harusnya yang namanya meaning yang akan di-cover oleh dosen di mata kuliah semantik. Jelas ya? Ini jelas ya? Jadi di bagian ini major approach to syntactical analysis. Oke. Berkaitan dengan syntactical analysis saya akan bahas lebih lanjut nanti. At the end of the course, at the end, students are expected to be able to analyze English syntactical structure which adopt structural skills. Nah, you kan sudah belajar grammar kan ya? You sudah belajar grammar, kemudian you sudah bisa membuat kalimat. Nah, pada mata kuliah sintak ini, nah kalimat-kalimat itu akan kita breakdown, akan kita pecah unit per unit, ya, sehingga memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kalimat yang baik dan benar. Saya beri contoh. Oke, manusia memakan sayur-sayuran. Ini kalimat ya. Kalimat ini baik itu secara sintaktik atau semantik ini benar. Kenapa? Iya. Di sini pelakunya adalah orang ya, dan yang dikenakan objek adalah benda. Nah, secara sintaktik dan semantik ini tidak ada masalah. Bisa dikategorikan good. Tapi kalau kalimatnya saya rubah menjadi tumbuh-tumbuhan memakan sayur-sayuran memakan manusia. Secara sintaktik, secara aturan kalimat syntactical analysis ini boleh karena yang menjadi subjek adalah si sayur-sayuran, makan adalah predikatnya atau verbnya, orang atau manusia itu adalah objeknya. Secara sintaktik, karena secara aturan grammar boleh. Tapi secara semantik ya, ini tidak diperkenankan. Ini contoh yang lebih luas. Nanti akan dimulai dengan contoh yang mudah karena saya di pertemuan sekarang dan pertemuan kedua nanti masih akan tugas saya untuk membahas dan memperkenalkan sintaks kepada kalian. Nah, jadi dari itu ya, dari kalimat-kalimat yang tadi itu, kalimat yang bisa dipola sedemikian rupa, kita analisa sehingga sesuai dengan kaidah sintaks. Jelas ya? Itu adalah tujuan perkuliahan kita. Kemudian our course content itu apa saja ya? The topic to be discussed include the notion of syntactic categories, kemudian lexical categories. Ini saya yakin you sudah paham, ada noun phrase, verbal phrase, tapi saya ulang nanti. Saya yakin you sudah dapat ini di morphology karena kan it still talk about words, phrase ya, tapi belum jadi kalimat. Tapi ini saya bahas lagi. Kemudian sentence structure, kemudian ada istilah seperti phrase structure rules, kemudian lexical insertion, kemudian generative grammar ini adalah yang akan kita bahas. Kemudian ada transformational rule, deep structure, and surface structure. Ini adalah topik-topik yang kita bahas. Kita menggunakan teorinya Chomsky untuk di generative grammar, transformational rule, deep structure, and surface structure-nya. Oke. Nanti kalian tinggal baca, tapi untuk buku yang kita pakai bukunya Jim Miller. Oke, tapi pendekatan-pendekatan semacam ini juga dibahas karena memang teorinya si Chomsky sangat populer. Good, ini untuk classroom kontennya kita akan bahas nanti bagian bawah kan ada 16 pertemuan yang akan kita lakukan apa saja. Kemudian seperti biasa, the classroom activities will be basically in the form of discussion of the assigned topics. Students' learning will be assessed through classroom performance, assignment, discussion participant, mid-test, dan final test. Sudah. Kalau saya mau menekankan sesuatu, kalau last semester
Saya pegang beberapa mata kuliah, saya tidak pernah meminta kalian untuk presentasi, maka mulai semester ini saya sudah mulai yakin kepada kalian. So I believe in you that you can do presentation, good presentation. You tidak perlu membuat makalah, you nanti saya akan kasih judulnya saja, ya. You tinggal baca, kemudian you tinggal presentasi. Nanti untuk teknis pembagian kelompoknya akan bisa kalian obrolkan sendiri, nanti silahkan berikan kepada saya daftar nama-namanya ya. Oke, apakah semua mata kuliah Mister yang Mister ampuh? Yes. Tapi mungkin kalau untuk ELT Material Development hanya saya pilih beberapa saja, tidak semuanya. Untuk public speaking juga tidak semuanya. Kemudian ELT for young learner itu kita presentasi. Oke, good. Itu. Kemudian kita masuk ke our evaluation seperti biasa. Your attendance ya. Your attendance is 10%. Tapi kalau you tidak pernah datang, kemudian you hanya ikut mid test. Oh, Mister, saya tidak mau datang karena cuma attendance-nya cuma 10%. Now my question is, are you sure you will get a good score in mid test or final test? Nah, if you are not so sure, maka datanglah sesering mungkin, ya. Karena kalau kalian sering masuk kelas, sering mengikuti perkuliahan, minimal saya tidak akan kejam untuk ngasih nilai. Apalagi untuk yang mahasiswa mahasiswa beasiswa bidik misi. Please come. Walaupun you hanya sekedar datang, diam, duduk, dengar begitu, that's okay. But please come, ya. Kemudian partisipasi kalian dalam diskusi seperti biasa itu 20%. Mid test, ya. Mid test ini yang karena porsinya besar, kadang kalau kalian banyak salah menjawab di mid test, kalian akhirnya get a lower score. Kemudian final testnya adalah 40%, ya. Oke, good. Ini sudah jelas, maka maksimalkan di keempat aspek ini. Good. Saya lanjut. Kita ke reference-nya pakai dua buku. Yang pertama adalah Jim Miller, ini yang utama. Judulnya adalah An Introduction to English Syntax, Edinburgh University Press. Edinburgh University Press. Kemudian ada buku lawas, ya. Nama bukunya adalah Contemporary Linguistics. Ini buku bagus sekali. Hanya saja untuk versi PDF-nya tidak ditemukan sampai detik ini. Jadi saya sebenarnya ada buku cetaknya, tapi mungkin saya akan ganti dengan terbitan yang lebih baru, yakni tahun 2015 atau 2014 saya lupa, 8th edition ya. Good, ini untuk referensi kita, nanti seperti biasa akan saya kirimkan karena ini berkaitan dengan presentasi kalian. Now let's have a look what we are going to discuss within 16 meetings. Yang pertama ini introduction to the course objective, sampai selesai itu tadi sudah, general overview-nya tadi sudah saya singgung di bagian course objektifnya ya. Kemudian di pertemuan kedua masih kita akan bahas tentang sintaktik kategoris ya, mulai dari lexical kategori sampai phrasal kategoris ya. Itu kemudian mungkin saya akan bahas yang lain juga nanti. Oke, ini masih akan menjadi bagian saya. Saya akan melihat head and modifiers, jika kalian sudah siap mungkin akan menjadi bagian kalian. Tapi kalau kalian semisal tidak siap, maka head and modifiers will be my turn to explain. Ya. Kemudian pertemuan keempat adalah constituent structures. Ini sudah berkaitan dengan phrasal testing dan lain sebagainya. Kemudian ada construction di pertemuan kelima. Pertemuan keenam adalah ada word class kata, tapi ini tidak sulit ya. Memang sudah ada di bukunya. Kemudian pertemuan ketujuh adalah the lexicon. Ya. Baru pertemuan ke-8 kita mid test dulu ya. Pertemuan ke-9 kita akan masuk ke teori-teorinya Chomsky, yang mana yang paling populer adalah generative grammar ya. Good. Kemudian pertemuan ke-10 itu masih teorinya Chomsky, yakni deep structure, kemudian mengalami transformational rule, kemudian menjadi surface structure. Jadi ini populer sekali. Deep structure and surface structure itu di mahasiswa bahasa Inggris, baik itu anak sastra atau tidak, itu mesti populer. Jadi ada yang namanya deep structure, kemudian surface structure. Nah, di tengah-tengah itu ada yang namanya transformational rules yang digagas oleh Noam Chomsky.
Kemudian pertemuan ke-11 kita lanjutkan bukunya Jim Miller adalah Clause 1. Pertemuan ke-12 itu bukunya Jim Miller Clause 2. Kemudian pertemuan ke-13 itu sudah masuk ke grammatical function. Ke-14 syntactic linkage dan ke-15 itu yang akan saya review. Kemudian terakhir adalah final test. Ya, seperti biasa. Nah, itu yang akan kita lakukan, yang akan kita diskusikan bersama selama 16 pertemuan ke depan. Saya tidak tahu, mungkin kalau menurut informasi dari Pak Agung, perkuliahan online hanya akan sampai pada mid-test. After mid-test, kita akan seperti biasa. Maksudnya kita akan tetap muka seperti biasa. Jadi semoga saja itu terlaksana ya. Oke, itu saja dari saya. Thank you so much. I'm going to see you again next meeting, next week. Dengan pembahasan saya berkaitan dengan syntactic categories dan beberapa pembahasan lain. Itu saja dari saya. Sorry kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, tetap semangat. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Oke, see you tomorrow. Sorry, see you tomorrow we'll have class. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.